Baik para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang peristiwa berikutnya, yaitu peristiwa wafatnya Abu Talib. Para hadirin jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Abu Talib adalah paman Nabi yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Talib dan Abdullah ya satu ayah dan satu ibu. Bapak mereka Abdul Muttalib. Ya ada paman-paman Nabi yang lain, Al-Abbas, Hamzah dan yang lain. Nabi namun bisa jadi ibu mereka berbeda. Tetapi Abdullah bapak Nabi dan Abu Talib ibunya sama. Jadi kedekatan Nabi dengan Abu Talib sangat dekat. Oleh karenanya waktu kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib meninggal dunia, maka yang merawat Nabi SAW tatkala berusia 8 tahun adalah Abu Talib. Maka dia sangat sayang kepada Nabi SAW. Ya, dia sangat sayang kepada Nabi SAW. Bahkan disebutkan tatkala dalam riwayat tatkala dalam proses pemboikotan Bani Hashim, Abu Talib tidak tega melihat Nabi tidur di tempat biasa. Maka dia yang ingin tidur di tempat Nabi SAW. Dan dia menyuruh sebagian tempat tidur anaknya agar Nabi tidur di situ. Dia khawatir ada yang menyerang Nabi SAW. Maka dia rela untuk tidur di dekat Nabi SAW dan Nabi suruh tidur di tempat yang lain. Ini siapa? Abu Talib. Meskipun sangat sayang kepada Nabi SAW dan rela mati untuk membela Rasulullah SAW. Namun semuanya dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena sekedar hamiyah, karena kesukuan, karena cinta kepada keponakannya. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, maka Nabi SAW ya tetap berusaha untuk mendakwahi paman yang sangat dia cintai. Rasulullah SAW sayang kepada pamannya. Secara tabiat dia paman Nabi SAW. Dan Nabi sangat sayang kepada pamannya. Bagaimana tidak waktu Nabi berusia 8 tahun, yatim piatu yang jaga pamannya. Meskipun Nabi kemudian bekerja juga untuk pamannya, mengembalakan kambing, tapi yang merawat Nabi SAW tatkala itu pamannya. Ya seakan-akan Abu Talib adalah ayahnya sendiri, dan Abu Talib mensikapi Nabi seakan-akan Nabi adalah anaknya sendiri. Sangat kasih sayang antara Nabi dan Abu Talib. Ya. Namun Abu Talib tidak mau masuk Islam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, qala Rasulullah SAW li ammihi. Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah, asyhadu laka biha yaumal qiyamah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan mempersaksikan perkataanmu pada hari kiamat di hadapan Allah. Qala laula an tu'irani Quraisyun yaquluna inna ma hamalahu ala dzalikal jaza' la aqrartu biha 'ainak. Kata dia, kalau bukan orang-orang Quraisy akan mencaci maki aku, ya, mereka akan berkata, sungguhnya Abu Talib itu masuk Islam gara-gara rasa sakit yang dia alami. Tentu aku akan menyenangkan pandanganmu wahai Muhammad. Tentu aku akan masuk Islam. Tapi saya takut dicaci maki oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki, ya. Abu Talib tidak masuk Islam kenapa? Karena takut dicela. Perkataan yang masyhur dia mengatakan, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu hadaru masabbati lawajadtani samhan bidzaka mubina. Dia mengatakan, ya, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama yang terbaik di antara agama-agama manusia adalah agamanya Muhammad. Kalau bukan karena saya khawatir dicela dan dicaci maki, maka kau akan dapati aku masuk Islam, ya, beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Namun karena dia tidak ingin dicela, dia tidak masuk Islam. Ibnul Musayyib, ya, meriwayatkan dari ayahnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ayahnya berkata, "Lama hadarat Abu Talib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi pamannya. Dan Rasulullah SAW tidak putus asa. Kenapa? Dia cinta kepada pamannya, ingin pamannya masuk Islam. Karena pembelaan pamannya luar biasa. Rela mati demi Nabi SAW. Rela kelaparan di Syekh Abi Talib waktu diboikot selama 3 tahun
demi keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak akan dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak melupakan juga orang-orang yang berusaha, 5 orang tadi yang disebutkan, 6 orang yang berusaha menggagalkan ya orang-orang Quraisy yang memboikot Nabi SAW. Maka dalam waktu perang Badar Rasulullah SAW pernah berkata, kalau si fulan, orang kafir yang di antara 5 orang tersebut, mengatakan saya untuk membebaskan tawanan ini, akan saya bebaskan. Kenapa? Karena dia punya jasa dahulu. Rasulullah SAW tidak melupakan jasa mereka meskipun kafir. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau datang si fulan, kalau tidak salah Mutim bin Adi atau Abul Bakhtari, saya lupa, Mutim bin Adi, dia mengatakan, kalau si fulan datang dan mengatakan bebaskan tawanan-tawanan ini, perang ini saya akan bebaskan. Karena Nabi tidak lupa dengan kebaikan mereka, meskipun mereka kafir. Apalagi pamannya yang rela mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu pamannya hendak meninggal dunia, maka Rasulullah SAW pun datang mendakwahi pamannya, siapa tahu dia masuk Islam di penghujung hayatnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung akhirnya. Seorang kalau kafir selama puluhan tahun, hari terakhir dia beriman, maka yang menjadi patokan adalah terakhirnya. Lihatlah bagaimana para penyihir Fir'aun yang puluhan tahun jadi penyihir, profesi mereka adalah kesyirikan, menjadi penyihir, datang diundang oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, untuk melawan utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir hayat mereka tidak beriman sampai satu hari. Tiba-tiba mereka sujud kepada Allah, beriman kepada amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Rabb Musa dan Rabb Harun. Kemudian mereka dibunuh, mereka masuk Islam. Mereka masuk surga. Kenapa? Karena terakhir kehidupan mereka adalah di atas apa? Keimanan. Oleh karenanya hadis ini, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan tergantung akhirnya. Ini hadis yang sangat membuat kita khawatir. Kita tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Dan kita berharap Allah menjadikan kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib meskipun kafir sepanjang hayatnya, disebutkan dia meninggal umur 80 tahun lebih. Ya. Maka Nabi SAW datang kepada Abu Talib, mendakwahi pamannya. Nabi berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Jadi masalah waktu dia menjenguk Abu Talib, di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Ada 2 orang kafir, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah, juga berada di sisi Abu Talib. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela kau di akhirat kelak di sisi Allah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Umayyah, maka ternyata ada provokator di situ. Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Dia berkata, "Ya Aba Talib, atarqabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apa kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Kau benci dengan agama leluhurmu? Kau benci dengan agama nenek moyangmu? Kau benci dengan tradisi nenek moyangmu? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Rasulullah SAW mengulangi lagi, menawarkan perkataan tersebut, "Ya Abu Talib, katakanlah la ilaha illallah, wahai pamanku." Bahkan Rasulullah SAW tidak manggil namanya, kata Rasulullah SAW, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah juga mengulangi, "Kau benci dengan agama nenek moyangmu? Kau benci dengan agama nenek moyangmu?" Maka saya pernah sampaikan bahwasanya di antara perkara, dan ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara perkara yang paling sulit membuat orang dapat hidayah adalah berpegang dengan tradisi. Sekarang Abu Talib mungkin mau ucapkan Islam, tapi dia takut dicela. Kenapa? Dia takut dikatakan keluar dari tradisi nenek moyangnya. Dan Abu Jahal tidak ngomong banyak. Abu Jahal cuma mengatakan, "Kau benci dengan agama bapakmu," itu saja. Abu Jahal menyuruh dia untuk berpegang dengan tradisi nenek moyang. Jangan keluar, ingat wahai Abu Talib. Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abu Talib akhirnya dengar Abu Jahal, tidak dengar Nabi SAW. Dan saya katakan tradisi itu paling susah. Dan banyak di antara kita tradisi-tradisi yang menyimpang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Kenapa? Berdalilkan ini tradisi nenek moyang. Saya sebutkan banyak contohnya, seperti tradisi labuhan yang menyembelih kerbau kemudian dilemparkan di pantai laut selatan. Tidak akan dirubah. Kenapa? Tradisi dipertahankan. Mungkin malah menarik wisatawan. Ya. Tradisi kesyirikan dipelihara. Tradisi maksiat, tradisi sapi Kiai Slamet ya. Kiai Slamet, Kiai Bule ya. Masih mending Kiai sapi Jawa. Sapi bule kok dihormati ya. Bule kan biasanya orang kafir ya. Ini karena dia bule malah dihargai. Gimana ya? Sampai kotorannya diperebutkan. Tradisi dipertahankan. Ya. Tidak usah jauh-jauh. Ada sebuah tempat
di tanah air kita, di situ banyak ulama muncul dari tempat tersebut. Sampai sekarang ada tradisi yang kasih mahar perempuan bukan laki-laki. Padahal itu banyak ulama muncul dari ulama tersebut tidak bisa merubah tradisi mereka. Kenapa? Tradisi tidak bisa dirubah. Ada satu tempat juga banyak ulama, banyak hafal Quran, penghafal Quran di situ. Namun tradisi pernikahan perempuan dicuri sama lelakinya. Sampai sekarang masih ada tradisi tersebut. Padahal di situ pondok banyak, masjid begitu banyak, banyak hafal Quran dari pulau tersebut. Tradisinya tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena tradisi. Oleh karenanya para hadirin, tradisi ini perkara yang terkadang buat orang susah untuk berubah. Lihat orang yang sholat berapa menit? 7 menit 23 rakaat ya. 7 menit 23 rakaat. Waktu ditegur kenapa? Tradisi nenek moyang saya dulu sholatnya sudah seperti ini. Ya repot kan? Ini tradisi yang keliru, harus dirubah. Kenapa dipertahankan? Karena tradisi. Seakan-akan kalau orang keluar dari tradisi dia sudah melakukan malapetaka besar. Lihatlah Abu Talib. Abu Talib hampir masuk Islam. Dia sudah tahu tentang kebesaran Nabi SAW. Dia sudah tahu tentang kebenaran agama Nabi SAW. Dia bela mati-matian keponakan, dia cinta kepada keponakannya. Namun kalah kecintaannya tersebut dengan tradisi. Waktu Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kau benci dengan agama nenek moyangmu? Ya, sudah selesai, dia tidak bisa jawab. Maka sang perawi berkata, ya, fa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan mengucapkan la ilaha illallah wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sayang kepada pamannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Kata Rasulullah, demi Allah saya akan mohonkan ampunan bagi engkau. Sungguh saya akan mohon ampunan kepada Allah untuk engkau wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah melarang Nabi SAW. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat. Meskipun karib kerabat, meskipun orang tua, meskipun ayah, meskipun ibu, meskipun paman yang sangat dicintai, setelah jelas mereka adalah penghuni neraka jahanam. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus tentang Abu Talib, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Sungguhnya kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini dalil bahwasanya hidayah, taufik, petunjuk itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam khutbahnya sering mengatakan, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Jangankan datangkan ustaz lulusan Madinah atau lulusan Al-Azhar, ya. Nabi saja tidak bisa beri petunjuk. Lihat Abu Talib yang tahu kebenaran agama Nabi tidak masuk dalam agama Islam. Lihat orang-orang munafik yang sholat di belakang Nabi. Mereka sholat, orang munafik sholat di belakang Nabi atau tidak? Sholat. Mereka sholat jamaah atau tidak? Orang-orang munafik dahulu sholat jamaah, kecuali sholat isya sama sholat subuh mereka tidak datang karena gelap. Kalau tidak datang tidak ketahuan. Tapi kalau duhur, kemudian asar, maghrib mereka datang sholat berjamaah. Lihat orang munafik dulu sholat berjamaah, dan mereka melihat mujizat Nabi SAW, dan mereka mendengar ceramah-ceramah Nabi SAW. Namun mereka tidak masuk Islam. Kenapa? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berikan kita hidayah yang sangat luar biasa, itu hidayah apa? Islam, ya. Oleh karenanya para penghuni surga di akhirat kelak akan berkata, "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Sungguh kami tidak akan mendapat hidayah kalau Allah tidak beri hidayah kepada kami. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya Abu Talib masuk neraka jahanam, ya. Masuk neraka jahanam. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Dalam sunannya dan Toyalisi dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib anaknya siapa? Anaknya Abu Talib. Bapaknya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maka Abu Talib tatkala meninggal ayahnya Abu Talib, Ali bin Abi Thalib tatkala meninggal ayahnya Abu Talib, kata Abu Talib, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, perhatikan kata Ali bin Abi Thalib. Fakultu, kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka syekh dhalla qad mat." Sungguhnya pamanmu orang tua yang sesat telah meninggal. Yang bilang begitu siapa?
Ali. Ali berbicara tentang siapa? Tentang ayahnya. Ini dalam Sunan Abi Daud. Dia berkata, "Inna ammaka Syekh ad-dal qad mat." Wahai Rasulullah, pamanmu seorang tua yang sesat telah meninggal. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idhab fawari abak." Pergilah engkau dan kuburkan ayahmu. Ya. Pergilah dan kuburkan paman. Rasulullah SAW sendiri tidak datang untuk menguburkan apa? Pamannya. Rasulullah sendiri tidak datang untuk menguburkan apa? Pamannya. Oleh karena para ulama mengatakan tidak ada takziah buat orang kafir, tidak ada takziah, sudah terlambat. Kalau sebelumnya kita dakwahi, kita sayang, tapi kalau sudah meninggal tidak ada takziah. Seakan-akan kita bersedih dengan matinya orang kafir, dia neraka jahanam, ya. Maka tidak ada takziah. Kecuali kata para ulama, kita datang mungkin boleh kalau setelah dikubur, kita boleh datang kalau memang ada maslahatnya, ya, atau untuk menghindar tuduhan yang tidak, maka kita boleh datang setelah dikubur. Adapun orang meninggal kemudian ada takziah karena melayat jenazah itu haknya seorang muslim. Seorang muslim kepada muslim yang lain melayat jenazahnya. Ada orang kafir tidak punya hak untuk masalah itu. Lihat Rasulullah SAW, paman yang bela Nabi mati-matian, waktu meninggal Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kuburkan dia, selesai. Orang meninggal harus dikubur. Tapi Rasulullah SAW tidak mendoakan, bahkan tatkala mendoakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Abu Thalib di neraka jahanam dan meninggal dalam kondisi kafir. Diriwayatkan dari berbagai sahabat. Hadis Ali bin Abi Thalib sendiri meriwayatkan bapaknya sesat, ya. Kemudian juga hadis Ibnu Al-Musayyib, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Ada empat sahabat yang sudah kita sebutkan, dan ada sahabat-sahabat yang lain yang menjelaskan tentang kafirnya Abu Thalib. Ya. Di antaranya dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib saudaranya Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi, Al-Abbas juga paman Nabi. Maka Al-Abbas berkata kepada Nabi, "Ma aghnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdhabu laka." Wahai Rasulullah, apa yang bisa kau bantu terhadap pamanmu? Bukankah dia waktu masih hidup membelamu dan dia marah demi membelamu? Dia marah kepada orang kafir demi membelamu. Kata Rasulullah SAW, "Huwa fi dhahdahin minan nar." Dia berada di neraka yang dhahdah itu ungkapan bagi orang yang misalnya masuk di suatu kolam, kemudian airnya mengenai bagian kaki bawahnya sampai mata kaki. Ini air. Jadi kata Rasulullah SAW, neraka mengenai bagian apa? Kaki bawahnya. Jadi saya sudah bantu. Seakan-akan dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, saya sudah bantu. Buktinya pamanku tidak tenggelam dalam neraka jahanam, tetapi kakinya yang dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dhahdahin minan nar. Kata Rasulullah SAW, "Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena syafaat saya, maka dia sudah berada di neraka yang paling apa? Yang paling bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian juga dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Ahwalu ahlin nar adzaban Abu Thalib." Penghuni neraka jahanam yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bin na'laini yadri minhuma dimaghuhu. Dia menggunakan dua sendal dari neraka, maka dua sendal tersebut yang mengadab kakinya, maka otaknya mendidih. Ini kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Dan juga dari hadis-hadis yang lain. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya orang kafir bagaimanapun dia memiliki jasa yang luar biasa, tetapi kalau dia meninggal dunia dalam kondisi kafir, maka tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar jasanya, ya, betapapun dia bela Islam, betapapun baiknya. Meskipun kita katakan orang-orang kafir bertingkat-tingkat. Ada orang kafir yang sekaligus kafir, sekaligus kejam dan jahat. Ada orang kafir yang baik. Tentunya nerakanya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dalam menyiksa, ya. Ada orang kafir yang murah senyum, ada orang kafir perampok, koruptor, ya ini nerakanya lebih parah daripada orang kafir yang murah senyum meskipun sama-sama kekal dalam neraka jahanam, ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tidak boleh kita mendoakan orang kafir, tidak boleh. Jangan seperti ada seorang yang dikatakan oleh masyarakat sebagai ulama, waktu ada pastor atau paus meninggal dunia, kemudian dia mengatakan, semoga Allah merahmati si paus karena keikhlasannya dalam berdakwah. Ya akhi, subhanallah. Semoga Allah merahmati si paus karena keikhlasannya. Ya akhi, yang benar aja. Keikhlasannya dalam menyesatkan manusia, benar. Keikhlasannya dalam menyeru kepada kesyirikan.
Ya, ente ingin mencari hati manusia, bukan begitu caranya. Syirik tetap syirik. Kita bisa mencari hati manusia dengan berakhlak yang mulia, bukan dengan mentauhidkan yang syirik. Bukan dengan mentauhidkan yang syirik sebagaimana orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu mereka memandang agama ini hanyalah sarana. Dan sarana apapun yang mengantarkan kepada akhlak yang mulia, maka tidak jadi masalah. Makanya mereka mengatakan seluruh penganut agama masuk surga. Seluruh penganut agama masuk surga, mau beragama Islam, beragama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Yahudi, agama Konghucu, agama Tao dan yang lainnya ya. Selama berakhlak mulia, maka dia akan masuk surga karena agama ini hanya sarana. Seakan-akan seperti budaya mengantar orang kepada akhlak mulia. Ini tidak benar. Ya. Agama Islam satu-satunya agama yang di atas tauhid, selainnya agama syirik. Agama yang menyuruh orang untuk menyembah pencipta alam semesta semata hanyalah agama Islam. Yang lainnya agama syirik. Entah menyuruh menyembah kepada nabi seperti orang Kristen, manusia kok disembah, atau entah menyuruh menyembah kepada manusia seperti Buddha yang kemudian dijadikan patung, ya. Atau menyembah kepada budayawan atau orang yang hikmah dan macam-macamnya. Ini semua kesyirikan. Atau yang menyuruh menyembah kepada malaikat, kepada jin, ini semua kesyirikan. Nah, bagaimana kita menyamakan agama tauhid dengan agama kesyirikan, kemudian menyatakan seluruh agama masuk surga? Kalau berdasarkan kaidah dari orang-orang liberal, harusnya Abu Thalib berada di surga Firdaus. Ya atau tidak? Kenapa? Dia luar biasa baiknya, bela Nabi SAW, rela mati demi Nabi SAW. Harusnya bukan di neraka. Oleh karenanya sebagian orang liberal, mereka mendhaifkan hadis ini seluruhnya. Kemudian mereka berdalil dengan perkataan orang Syiah dalam tafsir Al-Mizan. Ada seorang penafsir orang Syiah dalam tafsir Al-Mizan, ya. Dia sebutin, ya, bahwasanya Abu Thalib masuk Islam. Dan terlalu banyak syair-syair beliau yang menunjukkan dia masuk Islam. Bahkan dia mengatakan, amal Abu Thalib lebih baik daripada seluruh amalan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ngawur total ini. Ya, subhanallah. Dia mengatakan dia ingin mengatakan Abu Thalib lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Lebih baik daripada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Bagaimana ente menyamakan kesyirikan dengan tauhid? Ini hadis-hadis sahih semua ini. Hadis Abu Hurairah, hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib Ahlul Bait. Ibnu Abbas juga Ahlul Bait. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini semua hadis menunjukkan bahwasanya Abu Thalib di neraka jahanam. Dan ini masyhur dan sepakat para ulama akan hal ini. Lantas hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mereka tolak karena pakai akal mereka. Kemudian mereka berdalil dengan perkataan sebagian orang Syiah dalam tafsirnya tanpa ada dalil sama sekali, mengatakan bahwasanya Abu Thalib masuk surga. Kenapa? Mereka tidak ingin mengatakan ayahnya Ali di neraka. Mereka tidak ingin. Padahal subhanallah, Allah mempunyai hikmah tersendiri. Ya, lihat sebagian Nabi Ibrahim ayahnya di neraka atau tidak? Di neraka. Nabi Lut istrinya di neraka. Nabi Nuh istrinya dan anaknya di neraka jahanam. Buah hatinya anak di neraka jahanam. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk dalam agama dengan dalil, bukan pakai perasaan. Allah punya hikmah tersendiri tatkala menjadikan Abu Thalib tetap di atas kekufuran. Allah punya hikmah tersendiri, ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat bahwasanya yang paling penting dalam masalah agama adalah bagaimana hubungan makhluk dengan Tuhannya. Benar, masalah akhlak perkara yang penting, dan Islam juga sangat menjunjung akhlak. Tetapi yang paling utama lebih daripada itu semua adalah masalah akidah. Apakah seorang mentauhidkan Rabbul Alamin atau tidak? Dan ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tidak boleh beribadah kepada sama makhluk. Beribadah kepada wali, minta kepada wali, berdoa kepada jin, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada batu, ini semua kesyirikan. Menyerahkan ibadah kepada makhluk itu kesyirikan yang membuat Islam seorang batal. Kenapa dia beribadah kepada makhluk? Berarti dia berbuat kesyirikan. Betapapun baiknya dia, betapapun besarnya jasanya dalam dunia ini, kalau dia meninggal dalam kondisi syirik, maka dia masuk neraka jahanam. Contohnya Abu Thalib. Contohnya juga dalam seperti saya sampaikan adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib." Karena dia yang pertama kali mengkeramatkan unta dan kambing-kambing. Khurafat. Padahal kalau kita baca biografi Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, disebutkan bagaimana orang ini sangat pemurah.
Bahkan dia menyembelih ratusan ekor onta tiap tahun dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Namun dia meninggal dalam kondisi syirik, bahkan dia bawa kesyirikan, diimport kesyirikan dari negeri Syam ke kota Mekah, sehingga dia disiksa dalam neraka jahanam. Di antaranya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai dikenal sangat dermawan di zaman jahiliyah. Maka anaknya datang bertanya kepada Adi bin Hatim, bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bagaimana ayahku? Dulu dia begini, dulu dia baik, dia sangat dermawan, suka membagi makanan. Kata Rasulullah SAW, dia mengamalkan semua itu karena ada sesuatu yang dia cari dan dia telah mendapatkannya. Kata para ulama, maksudnya dia waktu mengamalkan itu semua karena ingin dipuji, dan dia telah meraih pujian tersebut. Seorang kalau menyebutkan tentang Hatim At-Tai, maka disebutkan dia adalah orang yang sangat dermawan. Dijadikanlah dia perumpamaan bagi orang yang sangat dermawan. Oleh karenanya seorang yang baik, namun kalau tidak di atas tauhid, melakukan kesyirikan, maka tidak bermanfaat seluruh amalannya tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Kata Allah, telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. La in asyrakta, kalau kau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, maka sungguh-sungguh benar-benar akan gugur amalanmu, sebaik apapun, sebesar apapun. La yahbatanna amaluk, maka benar-benar akan gugur amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kau sungguh-sungguh benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi di neraka jahanam. Balillaha fa'bud, tapi hanyalah engkau kepada Allah sajalah kau menyembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Nah, kalau ada orang diciptakan oleh Allah, kemudian dia memberikan ibadahnya kepada manusia, kepada makhluk, kepada nabi, kepada malaikat, kepada jin, dia bukan orang yang bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Yang berikan dia kehidupan Allah Subhanahu wa taala, lantas dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, masuk neraka jahanam. Berdoa kepada Nabi, masuk neraka jahanam. Berdoa kepada Nabi Isa, masuk neraka jahanam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berdoa kepada wali enggak jelas, berdoa kepada jin, kepada dukun dan yang lainnya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ingat bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah apa? Islam. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima darinya, dan dia di akhirat benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya hati-hati perkataan orang liberal. Ini perkataan kekufuran yang menyatakan Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, Lao Tse dan lain-lainnya semuanya adalah agama yang benar. Semuanya mengatakan kepada neraka, kepada surga. Kata mereka, wahai umat Islam, jangan monopoli surga. Surga itu luas ya. Di akhirat sana ada surga Islam bertetangga dengan surga Kristen dan surga Yahudi. Boleh kunjung-kunjungan ya. Oleh karena ini tidak benar, ini kekufuran, dan ini sudah dibantah oleh Majelis Ulama Indonesia bahwasanya pluralisme adalah perkara yang haram, tidak boleh. Kalau pluralisme maksudnya semua agama benar, ini kekufuran. Tapi kalau maksudnya pluralisme, kita hidup plural, banyak agama, kita ada toleransi tertentu dalam hal tertentu selama bukan dalam akidah, maka ini berjalan di tanah air kita. Tapi jangan kebablasan kemudian menyatakan semua agama benar. Ini kekufuran. Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Buat apa Nabi diutus kalau semua agama masuk surga? Buat apa Allah turunkan Al-Quran? Buat apa Nabi mengutus para sahabat mendakwai Yahudi dan Nasrani? Buat apa Nabi memerangi orang-orang Yahudi? Buat apa kalau semuanya kemudian masuk Islam? Nabi kurang kerjaan kalau semuanya masuk surga. Orang-orang sudah tenang-tenang, semuanya masuk surga, ngapain Nabi diutus pun bikin porak-poranda seluruhnya ya. Maka perkataan mereka ini membumi hanguskan Islam dari akarnya. Bahwasanya semua agama itu apa? Masuk surga ya. Kalau gitu buat apa kita dakwah? Buat apa kita berdakwah kalau semua agama masuk surga? Buat apa berdakwah? Buat apa kita ceramah? Biar orang masuk Yahudi, Nasrani, terserah, apa masalahnya? Ini agama rusak. Orang semua tahu, namanya orang Islam tahu agama yang benar cuma apa? Islam. Kemudian datang mereka belajar agama di negara-negara kafir, belajar agama di negara kafir dari orang-orang kafir. Pulang bawa akidah baru. Kemudian megang universitas, kemudian merusak agama. Dan yang lebih parah, mereka bukan cuma merusak agama, bukan cuma merusak akidah, mereka merusak moral. Sekarang LGBT homoseksual, siapa yang paling mendukung? Orang-orang liberal. Orang-orang liberal, apa ini enggak merusak moral? Ya, kalau laki-laki kawin sama laki-laki, kemudian kalau mau cerainya gimana? Siapa yang menceraikan? Yang satu apa satunya? Kemudian punya anak, gimana caranya punya anak? Kalau cemburu mungkin bukan ditikam mungkin. Gimana?
Dan cemburunya para homo lebih parah daripada cemburunya selain apa? Homo. Gimana cemburu laki-laki, gimana gila. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, mereka merusak moral. Jilbab kata mereka tidak wajib, ya. Homoseksual diperbolehkan, ya. Bebas, namanya orang liberal harus ngomong bebas. Kalau Anda mengatur-ngatur berarti Anda bertentangan dengan nama liberal Anda. Makanya orang liberal waktu ada yang mengatakan homoseksual boleh, tidak ada liberal yang lain berani membantah. Kenapa? Kalau dia mengatakan tidak boleh, dia bukan liberal berarti. Paham? Maka dia tidak bisa menghilangkan nama liberal dari dirinya. Kalau dia mengatakan, oh tidak boleh, berarti dia bukan liberal. Maka dia minimal diam. Minimal diam. Ini kerusakan. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan pikiran mereka yang merusak Islam dan juga merusak moral. Tapi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita insyaallah pada keesokan hari. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.